Di rekaman CCTV itu memang nampak di salah satu lorong adanya bekas bercak darah di situ dan cukup banyak. Maka kami berasumsi berdinas di Barreskrim Mabes Polri dan saya ke Bengkalis dalam rangka melakukan upaya penegakan hukum. Saya melakukan penangkapan waktu itu di wilayah bisa menjadi ancaman terbesar, tidak hanya narkoba, bahkan mungkin lebih pada jauhnya apa tuh kedaulatan, Pak. Ada yang kayak gitu, Pak. Kelestarian alam, adanya tergerusnya abrasi misalnya, itu kan juga menggeser batas wilayah, mengecil garis pantai. Kalau misalnya nanti aku maju nih, andai kan bersenjata lengkap si pelaku ini, saya kepikiran istri, anak. Pada saat itu apakah Bapak berpikir juga seperti saya tersebut? Atau dalam hal pelanggaran atau tindak pidana pemilu, laporannya adalah kepada Bawaslu. Hai, saya Devra Astranda, selamat datang di channel YouTubeku. Jadi teman-teman, seperti biasa hari ini kontenku yaitu konten berbual. Sama kita akan ngobrol dan hari ini kita sudah kedatangan, sudah kita mengundang Bapak Kapolres Bengkalis yaitu Bapak AKBP Setio Bima Anggoro. Selamat datang, Pak. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya dalam kesibukannya. Kita tahu di akhir tahun-tahun ini sudah lagi ramai, Pak, tugasnya. Nah, terima kasih banyak udah mau datang ke sini. Yeah. Nah, baik, Pak. Mungkin kita singkat aja lah, maksudnya kan masih banyak nih masyarakat yang mungkin belum mengenal Bapak secara lebih jauh. Mungkin bolehlah diceritakan biografi Bapak, asalnya sebelumnya itu, tanggal lahir, pendidikan atau gimana gitu. Ya, oke. Wah, kalau tanggal lahir nanti terima-terima kado nggak nanti? Bisa jadi, Pak. Ya, saya lahir di Surabaya di tahun 82, bulan Maret, tanggalnya rahasia. Saya lulus SMA tahun 2000, kemudian melanjutkan pendidikan akademi kepolisian di Semarang selama kurang lebih 3,5 tahun. Setelah itu penempatan pertama saya dinas di Polda Jawa Timur. Dari Jawa Timur, setelah melanjutkan sekolah perguruan tinggi ilmu kepolisian, saya melanjutkan tugas di Barreskrim Mabes Polri. Setelah itu ditugaskan di Polda Metro Jaya. Dari Polda Metro Jaya melanjutkan sekolah kepemimpinan menengah Polri atau Sespimen, dan kemudian kembali lagi ditempatkan di Barreskrim Mabes Polri, dan baru penempatan di Polda Riau sebagai Kapolres Bengkalis sejak bulan Januari tahun 2023 yang lalu. Oke, berarti ini kalau dilihat dari yang Bapak ceritakan, Kapolres Bengkalis menjabat sebagai Kapolres ini pertama kali berarti, Pak? Ya, ini pertama menjadi Kapolres. Oke. Dan kan dari yang background latar ini, jenjang karir Bapak kan kayaknya dari besar-besar nih, Mabes, terus tadi kan Polda Metro Jaya. Nah, pertama kali Bapak ditugaskan ke Bengkalis sebagai Kapolres, itu gimana perasaan Bapak sebagai Kapolres, atau bagaimana Bapak melihat nama Bengkalis ini? Atau bagaimana, Pak? Ya, kalau kesan pertama di Bengkalis saya selalu bilang feels like home. Berasa seperti di rumah sendiri. Karena saya lihat masyarakatnya juga tidak jauh berbeda dengan asal saya dari Surabaya, Jawa Timur, itu kan. Karena juga ternyata di sini banyak warga yang keturunan Jawa juga. Kemudian baik dari keberagamannya, kemudian sopan santunnya, tindak tanduknya, saya kira saya merasa seperti di rumah sendiri. Dan sebenarnya Bengkalis ini bukan awam buat saya. Saya memang menjabat mulai Januari 2023, tapi 9 tahun sebelumnya, di tahun 2014, saya sudah pernah ke Bengkalis. Oh, sudah pernah. Waktu itu kebetulan saya masih berdinas di Barreskrim Mabes Polri, dan saya ke Bengkalis dalam rangka melakukan upaya penegakan hukum. Saya melakukan penangkapan waktu itu di wilayah Bengkalis. Oke. Jadi sebelumnya saya sudah tahu Bengkalis seperti apa, cuman waktu itu tidak terpikir bahwa 9 tahun kemudian saya kembali ke Bengkalis menjadi Kapolres di sini. Oh, berarti Bapak udah pernah melihat Bengkalis. Berarti Bapak pas ditugaskan saat jadi Kapolres itu tidak ada ekspektasi kayak, wah ini kota yang gimana-gimana. Nggak pernah. Oke, kalau visi terbesar Bapak nih saat menjadi Kapolres, atau cita-cita Bapak saat jadi Kapolres harus jadi apa, atau ada target utama mungkin, Pak? Iya. Saya sejak pertama menjabat di Polres Bengkalis, saya memberikan commander wish kepada Polres Bengkalis
Visi saya adalah saya ingin mewujudkan anggota Polres Bengkalis itu yang sidik, amanah, tablik fatonah dalam rangka menjalankan tugas kepolisian. Dalam hal ini tugas pokok kami ada 3. Yang pertama adalah menjaga dan memelihara Kamtibmas, kedua adalah menegakkan hukum, dan yang ketiga adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Nah, untuk mewujudkan visi polisi yang sidik, amanah, tablik fatonah itu, kami punya tagline, namanya adalah Polres Bengkalis Hebat. Ya. Hebat itu akronim, singkatan dari humanis, empati, berprestasi, antisipatif, kemudian terakhir T-nya adalah tanggap, tanggon, terengginas. Oh gitu. Gokil, ada makna sendiri Pak. Ya. Hebat. Kalau Bengkalis itu kan, Polres Bengkalis ada simbol, maksudnya ada ungkapan tagline hebat itu kan, dan punya makna sendiri. Nah, kalau secara lebih besarnya kan Polri itu punya tagline juga Pak ya, Polri presisi. Nah, itu sendiri punya makna gimana Pak? Kan itu selalu digaungkan. Mungkin ada orang yang termasuk saya itu tidak tahu itu artinya presisi apa, terus kenapa harus gini simbolnya, memaknai apa itu Pak? Iya, jadi Polres Bengkalis Hebat itu juga adalah merupakan turunan. Turunan yang saya sadur, top down, yang dari atas tentunya pimpinan tertinggi kami, Bapak Kapolri punya tagline Polri Presisi, itu adalah prediktif, kemudian responsibilitas, dan transparansi berkeadilan. Itu kemudian diturunkan, ada juga visi misinya Bapak Kapolda Riau, di mana beliau punya tagline adalah Together We Are Strong, dan kemudian kami turunkan di tingkat Polres menjadi polisi Polres Bengkalis Hebat. Presisi yang dimaksud oleh Bapak Kapolri adalah bagaimana kita melayani masyarakat itu dengan sepenuh hati. Itulah kenapa lambangnya seperti ini. Jadi kami dengan senang melayani, dengan sepenuh hati kami melayani secara prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan. Oke, berarti punya makna kelembutan lah gitu Pak. Ya, kelembutan. Karena masih banyak orang yang masih asing dengan istilah presisi, terus kenapa simbolnya gini, sudah terjawab nih dengan Pak Bimo. Ya. Terus Pak, ini kan kalau sejauh Bapak udah hampir jalan setahun ya Pak ya? Ya, sudah 1 tahun persis nih. Sudah tahun persis. Itu kalau di Bengkalis sendiri Pak, tindakan kriminal yang paling banyak Bapak hadapi di Bengkalis ini apa Pak? Ya, untuk kriminalitas yang paling menonjol di Bengkalis ini yang pertama adalah narkoba. Narkoba. Yang kedua itu terkait dengan TPPO, tindak pidana perdagangan orang atau pekerja migran ilegal. Sekiranya 2 itulah yang paling sering terjadi, dan itu menjadi atensi di skala nasional karena dua-duanya ini termasuk dalam kategori transnational organized crime atau kejahatan yang lintas batas negara, atau juga disebut juga kejahatan extraordinary crime, kejahatan yang luar biasa. Berarti ini masih satu hal yang menjadi permasalahan Pak, apalagi Bengkalis kan wilayah terluar Indonesia, terus juga berbatas langsung dengan internasional. Nah, kalau peran dari masyarakat sendiri gimana Pak? Atau Bapak sendiri ada kesulitan sendiri nggak dengan keamanan yang mungkin bisa menjadi ancaman terbesar, tidak hanya narkoba, bahkan mungkin lebih pada jauhnya apa tuh kedaulatan Pak? Ada yang kayak gitu mungkin Pak? Betul sekali. Karena kita ini adalah di pesisir timur Sumatera yang langsung berbatasan dengan negara lain, tentunya ancamannya bukan hanya terkait narkoba, kemudian tadi TPPO, tapi juga kedaulatan. Kita melihatnya harus secara komprehensif. Satu sisi, bagaimana penanganan narkoba itu tidak hanya fokus pada upaya represifnya saja, karena di program P4GN itu tidak bicara tentang hanya pemberantasannya, tapi juga bagaimana pencegahan dan penanggulangannya. Pencegahan contohnya kita memberikan sosialisasi edukasi kepada masyarakat, bagaimana mereka tahu apa saja jenis-jenis narkoba, apa bahayanya, bagaimana kemudian mereka bisa melindungi komunitasnya, bagaimana mereka bisa melaporkannya kepada pihak kepolisian, dan tentunya kami jamin kerahasiaannya, dan kemudian bagaimana kita menggerakkan komunitas-komunitas itu untuk mereka bebas dari narkoba, dan agar tidak terjerumus dalam lingkaran narkoba itu. Selain itu masalah kedaulatan, tentunya saat kemudian banyak barang-barang ilegal yang masuk ke wilayah kita, itu akan mengancam tidak hanya keamanan tapi juga kedaulatan. Kedaulatan dalam hal ini adalah bagaimana kita berdaulat dalam menjaga generasi masa depan kita. Kita bisa bayangkan kalau misalnya ini pulau terluar, kemudian diserang terus dengan adanya narkoba yang kita tahu itu merusak bangsa, kita tahu itu merusak generasi, tentunya
kita juga tidak punya generasi penerus yang berkualitas, tentunya kedaulatan kita akan juga terancam. Yang lainnya misalnya terkait dengan kelestarian alam, adanya tergerusnya abrasi misalnya, itu kan juga menggeser batas wilayah, mengecil garis pantai, garis pantai dan daratan dari Indonesia. Namun demikian itu memang ranahnya ada di pertahanan, dalamnya adalah rekan-rekan dari Tentara Nasional Indonesia. Namun kami pun juga merasa punya peran di situ, bagaimana kita juga menjaga kawasan pesisir itu. Oke. Nah, mungkin Pak ini masyarakat kita masih banyak nih yang berpikiran karena Bengkalis ini berbatasan langsung dengan internasional, juga punya ancaman terhadap narkoba. Padahal selain narkoba, di Bengkalis itu ada salah satu banyak hal yang dapat dinikmati. Nah, kita ini salah satunya bisa kopi, Pak. Kalau di Bengkalis sendiri itu ada coffee shop, berbagai macam coffee shop, dan di sini tempat ini yaitu Talacia Coffee Shop itu juga ada menunya, Pak. Boleh diantar Bang Ipir? Oke. Ini ada, Pak. Padahal Bengkalis itu tak hanya bisa dinikmati dengan yang haram-haram. Kayak gini ini kan bagus juga ini. Iya. Oke. Bisa, Bang Pir? Oke. Jadi apa nih kopinya nih? Kalau saya biasanya kan green tea. Nah, ini saya mau cobain yang pertama kali nih, pandan, Pak. Oke, hari ini saya dapat cappuccino ya, Pak. Cappuccino ya, ice cappuccino. Oke, lanjut Pak, silakan minum, Pak. Ya, oke. Sembari kita ngobrol dulu. Bismillah. Ya, sebenarnya Talacia ini kami juga sering nongkrong di sini. Oke, sesuai. Biasanya kita di belakang tuh nongkrongnya. Dengan anggota semua, Pak. Ya, dengan pejabat utama Polres, dengan anggota, kita sering nongkrong di sini. Nah, kalau Talacia Coffee Shop ini, Pak, sebenarnya tidak hanya ada kopi, tapi juga berbagai macam minuman, seperti kayak pandan, green tea, dan berbagai macam lah. Terus juga ada cemilan. Nah, kalau coffee shop Talacia ini, tempatnya juga enak. Salah satunya estetik kalau kata anak muda zaman sekarang. Estetik dan Instagramable. Betul. Sangat cocok untuk orang-orang yang suka berfoto gitu. Terus lokasinya dekat sekali nih di kota, yaitu Jalan Pramuka, tepat di depan SD 50 Bengkalis. Jadi kalau orang-orang mau nyantai di sini, bisa ke sini kayak pelajar, daripada mereka hal-hal yang tidak berguna, lebih nyantai sini sambil belajar, sambil baca buku gitu. Jadi kita nikmati satu gelas coffee shop. Talacia. Oke, kita lanjut, Pak. Tadi kan Bapak berbicara juga tentang Kaptimnas, yaitu keamanan. Nah, di tahun 2023 ternyata banyak hal yang mengkagetkan. Tidak hanya bagi Bapak mungkin yang orang luar Bengkalis mungkin ya, Pak, tapi juga bagi saya dan juga masyarakat Bengkalis. Itu ada kejadian yang masih hari ini menjadi obrolan enak lah kalau di masyarakat. Itu kejadian terjadinya perampokan yang di rumah mewah di Jalan Rumbia, Pak. Nah, itu sebenarnya kronologisnya macam mana, Pak? Iya. Boleh ceritakan lagi. Jadi pada hari itu, sekira pukul 11 seingat saya, kami mendapatkan laporan dari Kapolsek Kota Bengkalis bahwa ada dugaan tindak pidana perampokan yang mengakibatkan satu orang terluka pada saat itu. Kita belum tahu kondisinya sudah meninggal atau belum. Jadi setelah mendapatkan informasi itu, 10 menit kemudian kami sudah datang di TKP. Kami sudah datang di TKP bersama dengan tim taktis saat itu. Kemudian kita bertemu dengan salah satu ART, asisten rumah tangga, yang berhasil menyelamatkan diri. Dari keterangan ART yang kita temui di depan ini, dia menyatakan informasi awal bahwa ada salah satu temannya yang sudah bersimbah darah di dalam, sudah diserang, dan dia pun juga mau diserang, namun dia berhasil melarikan diri, dan dia mengaku bahwa pelakunya masih ada di dalam rumah. Nah, berdasarkan informasi itu, tentunya kami juga kemudian saat itu ada juga pemilik rumahnya sudah datang. Kita mencoba mengakses CCTV yang ada di dalam rumah, dan di rekaman CCTV itu memang nampak di salah satu lorong adanya bekas bercak darah di situ dan cukup banyak. Maka kami berasumsi dan menduga bahwa dengan informasi ART yang tadi masih ada satu pelaku yang di dalam. Kemudian ada satu korban yang kita belum tahu kondisinya seperti apa, sehingga kami putuskan kami harus segera masuk ke lokasi. Prioritas pertama adalah mencoba menyelamatkan satu korban yang ada di dalam. Dan prioritas kedua tentunya melakukan penangkapan terhadap pelaku. Sehingga kami langsung merangsek masuk dengan tim taktis yang ada di lokasi, dan ternyata ya sangat
disayangkan satu orang ART yang ada di dalam kita temukan sudah dalam keadaan meninggal dunia, dan disayangkan juga untuk pelakunya saat itu sudah meninggalkan TKP. Dari informasi awal itu kemudian kita memutar kembali rekaman CCTV dan kita ketahui ciri-ciri dan identitas dari pelaku ini. Kita ketahui dia keluarnya dari situ, dari TKP jam berapa, ke arah mana, kita kejar, dan dalam waktu kurang dari 1 jam kita berhasil melakukan penangkapan terhadap tersangka. Nah, kalau motif dari tersangka sendiri gimana, Pak? Berdasarkan Karena hasil banyak hoaxnya, Pak. Ada yang belum ada keluar dari pernyataan polisi dari pihak berwajib. Ini udah ada di WA pacar dengan inilah, mereka kerjasama lah, atau gimana. Ya itulah kendala kita, terkadang banyaknya informasi yang beredar di media sosial, ya kan, netizen yang maha benar dengan segala komentarnya, gitu kan. Ya, berdasarkan hasil pemeriksaan dan fakta-fakta hasil penyidikan, kita ketahui bahwa motifnya adalah motif ekonomi. Yang bersangkutan ini membutuhkan sejumlah uang karena dia terlilit hutang atas penggunaan beberapa aplikasi pinjaman online dan juga ada aplikasi investasi yang diikuti oleh yang bersangkutan. Jadi tidak ada hubungan antara pelaku dengan korban, pelaku dengan ART yang selamat, tidak ada. Motifnya murni karena ekonomi. Sebenarnya kalau orang yang nyebar hoax gitu sebenarnya bisa disangkakan dengan informasi. Sangat bisa apabila dia menyebarkan informasi yang sifatnya hoax atau tidak bisa dipertanggungjawabkan, sebenarnya bisa dikenakan ancaman pidana. Oke, itu misal kalau ada yang melaporkan atau dari kepolisian itu mau menggerakkan atau gimana, Pak? Iya, itu bisa dua arah, bisa ditemukan sendiri oleh kepolisian ataupun dilaporkan oleh orang yang merasa dirugikan atas informasi yang tidak benar itu. Karena kemarin tuh belum teridentifikasi siapa pelakunya, udah nyebar, Pak, foto orang-orang yang diduga pelaku. Untungnya yang disebar itu memang itu. Tapi kalau misalnya foto saya tiba-tiba disebar kan tentu merasa rugi gitu. Nah, selain itu, Pak, saat di lapangan saya termasuk wartawan yang ikut meliput kegiatan itu masyarakat banyak. Bahkan itu hari Jumat, Pak. Harusnya orang-orang sholat Jumat. Mereka malah nonton itu kan. Nah, dalam pikiran saya saat meliput peristiwa tersebut itu takut ada peluru nyasar atau yang semacam itulah. Nah, yang mencuri perhatiannya adalah Bapak saat itu menggerebek tempat itu tidak menggunakan pelindung diri, tidak menggunakan helm dan kepala atau rompi. Itu sebenarnya why, Pak? Ini kan jadi mencuri perhatian termasuk saya. Gokil nih, tak pakai pelindung diri, tak pakai rompi, atau memang terdesak pada saat itu atau gimana, Pak? Ya, dalam situasi yang kritis seperti itu, kami harus mengambil keputusan yang secara cepat. Jadi pada saat mendapatkan informasi, kita tidak tahu situasinya seperti apa. Terkadang kita tidak selalu menyiapkan alat-alat atau sarana-prasarana alat pelindung diri yang sesuai. Namun kita sudah ada SOP dalam hal penangkapan, penggerebekan yang sekiranya bisa membahayakan diri sendiri petugas maupun masyarakat yang lainnya. Sehingga kalau misalnya Mas lihat pada saat sebelum kami masuk ke dalam lokasi, kami sudah menerapkan SOP dengan pertama memberikan peringatan awal melalui pengeras suara agar mereka ada pelaku yang di dalam, kalau masih di dalam segera menyerahkan diri. Kemudian kami memberikan arahan kepada tim taktis bagaimana secara teknis dan strategisnya kita masuk dari mana, ke arah mana, siapa di depan, siapa di kanan, siapa di samping. Mungkin kalau misalnya Mas ikut ke dalam, Mas bisa lihat bagaimana gerakan kami taktis di dalam. Nah, masalah kenapa tidak menggunakan alat pelindung yang proper seperti rompi anti peluru atau helm, kita pun di CCTV kita juga melihat kira-kira alat apa yang digunakan oleh tersangka ini. Kita melihat di situ tersangka teridentifikasi menggunakan palu dan menggunakan pisau kecil. Artinya kalau pelindung terhadap palu dan pisau kecil itu kalaupun kita pakai rompi anti peluru juga tidak relevan, betul. Dan sehingga kami juga sudah membawa senjata api di situ, membawa pistol, dan itu juga sebagai alat untuk kita bisa gunakan untuk melumpuhkan tersangka. Nah, selain itu, Pak, kan Bapak tidak pakai pelindung diri nih. Saya sebagai orang awam tentu berpikir gini lah secara awamnya, Pak. Ini kalau misalnya nanti aku maju nih, andai kan bersenjata lengkap si pelaku ini, saya kepikiran istri, anak. Pada saat itu apakah Bapak berpikir juga seperti saya tersebut atau tidak, Pak? Atau bagaimana, Pak?
tentu saja saya kira semua anggota kepolisian akan berpikir seperti itu saat akan melakukan upaya paksa melakukan penangkapan terhadap tersangka. Kita sudah aware betul, kita sudah paham betul tentang resikonya. Itulah kenapa semua tindakan yang kami lakukan harus terukur. Artinya terukur, kita harus bekali anggota kita dengan pelatihan-pelatihan yang sesuai. Jadi kami pun juga melakukan pelatihan peningkatan kemampuan menembak ada di lapangan tembak di belakang Polres untuk bagaimana kita terampil dalam menggunakan senjata api, tidak hanya untuk melindungi diri sendiri namun juga melindungi masyarakat yang lainnya. Namun demikian kembali lagi bahwa apapun upaya yang kita lakukan harus secara tegas dan terukur untuk melumpuhkan pelaku gitu. Jadi kalau resiko kepikiran pasti kepikiran, nggak ada yang kepikiran kan? Bener. Tapi ya itulah tugas kami. Sebagai kepolisian Pak. Ya. Itulah Polres Bengkalis hebat. Oke, selain itu tadi Pak kan memang banyak sekali yang kejadian-kejadian di tahun 2023 yang mengkagetkan lah gitu. Nah, salah satu selain itu tadi Pak, ada warga mengambil daging impor. Karena ini selalunya karena beberapa hal tersebut Pak, kalau saya cari di YouTube, kata Bengkalis yang muncul perampokan tadi. Terus ada juga yang daging gitu ya. Jadi kayak alamak kesan Bengkalis berubah gara-gara dua ini gitu Pak. Atau itu gimana kejadiannya? Untuk daging itu kami juga mendapatkan informasi dari masyarakat. Dalam hal ini saya juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang sangat responsif sekali menyampaikan semua hal, semua informasi. Karena memang kami membuka ruang itu kepada masyarakat. Masyarakat bisa melapor ke call center 110 atau bahkan langsung ke WhatsApp pengaduan Kapolres. Dan informasi itu kita terima tentang adanya daging yang dijual murah awalnya dan kita curigai. Dilihat dari kemasannya sepertinya bukan daging yang dijual di pasar gitu kan, sehingga kita lakukan penyelidikan, kita ketahui bahwa daging itu berasal dari TPA dan kita telusuri dari TPA itu ternyata adalah barang bukti yang dimusnahkan oleh pihak bea cukai. Atas informasi itu kami langsung mendatangi TKP, langsung kami telusuri kira-kira daging yang diambil ini sudah di mana saja lokasinya sekarang. Kita lakukan sweeping di seputaran TPA dan kita menduga warga sekitar yang mengambil daging itu, dan kemudian kita menghimbau kepada masyarakat untuk kita ambil kembali dagingnya dan untuk dimusnahkan sehingga tidak mengakibatkan gangguan keamanan maupun gangguan kesehatan terhadap masyarakat Bengkalis. Nah, saya sempat melihat kegiatan salah satu upaya yang dilakukan oleh kepolisian dan TNI dalam hal ini sebagai rekan kerja lah Pak. Itu membagikan juga sembako gitu sebagai ganti rugi, bukan ganti rugi sih contohnya. Ganti balik itulah, timbal balik biar mereka mau mengembalikan upayanya Pak. Iya, kita melihat bahwa mereka ini kan mengambil daging pasti ada keinginan untuk mencicipi. Apakah itu mau dikonsumsi sendiri ataukah untuk mendapat keuntungan finansial dalam bentuk uang dengan menjual daging ini gitu kan. Artinya seperti tagline kami, Polres Bengkalis hebat, diantaranya adalah E-nya adalah empati. Jadi kami juga mencoba untuk melakukan pendekatan yang sifatnya humanis dan empati itu kepada mereka. Oke, kita sita kembali dagingnya, tapi kita ganti dengan sembako. Dengan itu juga sebagai wujud kepedulian kita untuk masyarakat. Benar, setuju sih Pak kalau soal itu Pak. Nah, kembali lagi nih Pak dengan soal tadi keamanan yang kita obrolkan. Nah, ternyata Pak di masyarakat itu tersebar sebuah informasi tentang pelaku yang kemarin yang di rumah mewah itu Pak. Dikatakan bahwasanya beliau itu orang baik gitu Pak. Banyak dikenal oleh masyarakat orang baik. Nah, Polres Bengkalis ini kan tentu bertugas sebagai pengamanan. Tentu ada langkah-langkah preventif sebelum melakukan langkah represif lah gitu kan. Nah, agar orang baik tidak menjadi jahat, tidak berpeluang untuk menjadi jahat gitu melakukan kejahatan, apa langkah yang harus dilakukan oleh Polres Bengkalis atau ada saran nggak biar masyarakat ini terjauhi dengan tindakan kejahatan? Ya, pada dasarnya basically semua manusia itu baik, ya kan? Semua manusia itu terlahir baik, nggak ada manusia lahir dia langsung jahat, nggak ada. Terkadang orang yang baik itu bisa menjadi jahat karena adanya dorongan, adanya tekanan seperti tadi kebutuhan ekonomi, kemudian juga terkait dengan pergaulan, terkait dengan doktrin-doktrin, ataupun memang
hal-hal lainnya yang mengharuskan dia melakukan kejahatan itu. Banyak teori-teori yang membahas tentang kenapa orang melakukan kejahatan seperti teori Lombroso misalnya atau teori kepentingan ekonomi, motif-motif yang lainnya. Nah, banyak juga karena misalnya teori semakin menurun kesejahteraan maka kejahatan akan meningkat. Nah, ada juga teori seperti itu karena itu kembali lagi kepada kebutuhan masyarakat. Nah, kalau kita bicara bagaimana orang baik agar tidak menjadi jahat, yang pertama, tentu kita harus menguatkan iman kita masing-masing. Karena dengan iman kita sadar betul apa yang baik, apa yang jelek, mana yang haram, mana yang halal. Itu kan penguatan iman. Jadi secara emotional quotient kita tahu betul bahwa itu salah. Itu dilarang oleh agama, melanggar norma, melanggar susila misalnya kan. Itu dulu. Kedua adalah terkait dengan intellectual questionnya, kecerdasannya. Orang harus tahu, harus cerdas, setidaknya dia tahu tentang aturan hukum. Mereka tahu ini dilarang, ini tidak boleh, ini nanti ada ancaman hukumannya, ini ada ancaman dendanya. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita selalu berada di lingkungan yang baik. Kadang kita baik, tapi karena lingkungan kita memberikan pengaruh yang buruk, seringkali kita akan ikut-ikutan, apalagi khususnya bagi masyarakat yang emosinya masih labil gitu kan, yang mudah terbawa oleh arus, itu sangat berbahaya. Oke. Sejauh ini Pak kan tentu kepolisian menjaga keamanan, ya baik tak hanya di Bengkalis seluruh. Nah di tahun ini kan kita masuk ke fase pemilu. Nah kalau dari Polres Bengkalis untuk menjamin pemilu di Bengkalis ini aman, damai, lancar, apa yang sudah dilakukan oleh Polres Bengkalis Pak? Ya, dalam rangka menjelang pemilu tahun 2024 ini, dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia telah menyelenggarakan namanya Operasi Mantap Berata Lancang Kuning 2023-2024. Ini adalah operasi yang terpanjang sejarah sejak adanya berdirinya kepolisian tahun 46. Oh, terpanjang nih Pak. Operasi terpanjang yang kami laksanakan karena operasi ini berjalan selama 222 hari. Waduh. Sangat panjang operasi ini sejak akhir tahun 2023 hingga nanti di tahun 2024. Nah, untuk menyongsong pemilu ini dalam rangka Operasi Mantap Berata Lancang Kuning 2023-2024 Polres Bengkalis, kami telah menyiapkan berbagai langkah dalam hal melakukan pengamanan. Di antaranya adalah kita membuat beberapa satgas di situ, kemudian melakukan plotting personil, bagaimana kita bisa mengcover total 1.798 TPS dengan anggota kami yang akan kami tempatkan untuk menjaga itu sejumlah 276 personil Polres, ditambah dengan 120 personil bantuan dari Polda Riau dan 30 personil dari Brimob Polda Riau yang akan kami standby-kan di wilayah Duri. Upaya-upaya yang lainnya baik dalam bentuk preemptif, kita melakukan berbagai kegiatan cooling system, sebagaimana hari ini kita menyelenggarakan seminar kebangsaan Pemilu Damai 2024. Kemudian ada deklarasi damai, kami bertemu dengan para partai politik, kita bertemu dengan mahasiswa, bertemu dengan semua tokoh, dan kegiatan-kegiatan lainnya seperti bantuan sosial, segala macam edukasi kepada masyarakat, sosialisasi kepada masyarakat. Tujuannya adalah cooling system itu adalah sistem pendingin. Artinya kita ingin mendinginkan suasana, mendinginkan situasi agar apapun yang berkembang, cita-cita berkembang di media sosial misalnya tidak berdampak juga memanaskan situasi di wilayah Bengkalis ini. Bengkalis harus tetap dingin, sejuk, aman dan tentram, gitu kan? Itu untuk preemptifnya. Untuk preventifnya nanti kita akan juga melakukan penjagaan-penjagaan pengamanan seperti yang saat ini sudah berjalan adalah pengamanan logistik pemilu yang ada di gudang KPU. Kita amankan sejak logistik itu datang bersandar di Pelabuhan Perawang, Siak. Kita kawal sampai dengan Bengkalis. Kita kawal, kita amankan pada saat proses pensortiran dan pelipatan suara. Nanti kita amankan dan kita kawal sampai didistribusikan dari gudang ke PPK kecamatan, kemudian ke PPS sampai dengan ke TPS. Kita akan kawal logistik itu 24 jam, termasuk pengamanan gedung KPU, pengamanan gedung Bawaslu,
dan itu adalah upaya preventif yang kita lakukan. Nah, selain itu ada juga upaya represifnya adalah kita tergabung dalam sentra Gakumdu yang terdiri atas pihak kepolisian, kejaksaan, dan dari Bawaslu. Di tanggal 4 Januari kemarin kita sudah melaksanakan focus group discussion dengan mereka untuk menyamakan persepsi, menyamakan pola pikir dan pola tindak apabila nanti ditemukan adanya dugaan pelanggaran maupun tindak pidana pemilu. Artinya Polres Bengkalis tidak sendiri dalam hal ini. Kami bersama dengan Forkopimda Kabupaten Bengkalis, instansi vertikal, semua tokoh masyarakat, dan semua pihak yang terkait, kita berusaha untuk merangkul semuanya bagaimana kita bisa merayakan pesta demokrasi ini dengan sejuk, aman, dan damai. Oke, berarti banyak banget nih akan apa ya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pihak kepolisian di lapangan. Ya. Nah, tentu kalau kita melihat cuaca kan ini panas Pak ya, terus ada juga hujan. Kalau kita berbicara panas hujan, keringat, bau badan gitu kan. Nah, kalau untuk itu Pak, saya punya saran Pak, bisa menggunakan parfum yang Espresso by Pacific. Nah, parfum ini Pak dijual di Shopee dan kalau teman-teman mau membeli parfum ini itu bisa diakses di online shop Pak, di toko Afika Abian. Nah, mungkin nanti personil Bapak mungkin butuh yang perempuan dan laki-laki bisa langsung kunjungi ke toko Afika Abian di online shop Shopee. Oke, kita lanjut Pak. Selain tadi tindakan yang dilakukan oleh kepolisian, tentu ada andil dari masyarakat. Kalau seandainya masyarakat menjumpai hal-hal yang tidak menyalahi lah gitu, baik kecurangan atau bakal ada tindakan-tindakan yang merusak oleh oknum-oknum gitu Pak. Nah, ini masyarakat kemana nih? Ke polisi kah atau ke Bawaslu kah atau kemana Pak? Ya, khusus dalam hal pelanggaran atau tindak pidana pemilu, laporannya adalah kepada Bawaslu. Dalam ini Bawaslu Kabupaten Bengkalis. Nanti pihak Bawaslu yang akan menerima laporan dan melakukan penelitian awal apakah ada dugaan pelanggaran atau tindak pidana pemilu. Apabila mereka menganggap bahwa itu ada pelanggaran atau tindak pidana pemilu, maka mereka akan dibuatkan laporan kejadian dan kemudian akan dibahas dalam sentra Gakumdu yang berisi Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan. Dan ini penting untuk kita eratkan hubungan sentra Gakumdu ini, mengingat sesuai dengan undang-undang penanganan pelanggaran atau tindak pidana pemilu itu waktunya cukup singkat, hanya 7 hari saja. Nah, itu kenapa setiap laporan kami juga mengimbau pada masyarakat apabila menemukan adanya pelanggaran atau tindak pidana pemilu, mohon juga dilengkapi dengan bukti-bukti permulaan yang cukup, dan itu akan memudahkan kami untuk melakukan identifikasi apakah di situ ada unsur-unsur pelanggaran atau tindak pidana pemilu itu. Oke. Nah, Bapak kan udah lama juga nih Pak ya jadi polisi, tidak hanya sebatas jadi Kapolres. Tadi Bapak katakan jadi Bareskrim di Polda Metro Jaya, terus juga di Mabes Polri. Sejauh Bapak bertugas sebagai kepolisian, pengalaman terburuk atau pengalaman paling menakutkan lah bagi Bapak itu ada Pak? Boleh sharing ke kita ini Pak? Pengalaman paling menakutkan seingat saya, atau pas ini Pak, judicial apa tuh yang ke MK atau itu Pak, boleh mungkin Pak diceritakan Pak? Iya, judicial review kemarin ya. Mungkin sebelum itu, kalau itu sih tidak menakutkan, tapi hanya menegangkan. Menegangkan. Ya, kalau yang menakutkan seingat saya waktu saya masih berpangkat Inspektur Polisi 1 atau IPTU, saat itu saya menjabat sebagai PS Kasat Narkoba di Polres Kediri Jawa Timur. Kita melakukan penangkapan terhadap tersangka dan kebetulan tersangka melakukan perlawanan, hampir saja kita terkena tembak, tapi alhamdulillah kita lebih cepat dan lebih duluan, sehingga saya dan anggota berhasil selamat pada saat itu. Itu yang menakutkan karena itu langsung face to face berhadapan dengan tersangka. Kalau yang menegangkan tadi Pak, gimana? Kalau yang menegangkan itu terkait dengan undang-undang PPSK itu, jadi memang PPSK itu adalah undang-undang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Ini adalah hasil dari undang-undang OJK yang lama, kemudian berkembang menjadi undang-undang PPSK, di mana undang-undang PPSK ini ada salah satu pasal yang mengamanatkan bahwa OJK, Otoritas Jasa Keuangan, adalah sebagai penyidik tunggal
tindak pidana di sektor jasa keuangan. Yang kita ketahui sebelumnya kewenangan penyidikan itu adalah dimiliki oleh Polri, namun dulunya juga Undang-Undang OJK memberikan kewenangan kepada OJK. Sehingga dengan Undang-Undang PPSK ini jadi hilang kewenangan dari penyidik kepolisian. Saat itu kebetulan pada saat undang-undang ini diundangkan di tanggal 12 Januari 2023, saat itu saya masih di Barreskrim dan kita membentuk tim khusus saat itu yang langsung dipimpin oleh Bapak Kapolri dan Bapak Kabar Reskrim, dan kita mengajukan judicial review terhadap undang-undang itu karena menurut hemat kami bahwa undang-undang itu menyalahi atau tidak sesuai dengan konstitusi atau inkonstitusional. Kenapa begitu? Karena undang-undang kewenangan penyidikan Polri itu diatur oleh konstitusi. Dalam hal ini adalah oleh Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh OJK itu diatur oleh undang-undang. Artinya tidak mungkin undang-undang ini mengalahkan konstitusi. Dalam hal ini adalah Undang-Undang Dasar 45. Sehingga kami merasa seharusnya pasal yang menyatakan bahwa penyidikan tunggal oleh OJK itu tidak tepat atau inkonstitusional, sehingga kita minta untuk kita mohonkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk dihapuskan, dan alhamdulillah kemarin di akhir bulan Desember 2023 kemarin Mahkamah memutuskan bahwa menghapus istilah hanya dapat. Jadi OJK juga dapat melakukan penyidikan tindak pidana satu jasa keuangan dan tidak menghilangkan kewenangan Polri. Gitu. Segudang prestasi dah Bapak raih ini Pak ya. Apalagi tadi banyak kejadian-kejadian yang viral, yang bahkan jadi perbincangan nasional, bahkan naik ke TV nasional. Nah terus juga tadi Bapak berhasil mengubah aturan tadi yang ajukan ke MK. Nah nanti kan tentu akan ada jenjang karir. Siapa sih yang nggak mau lebih menunjang ke depannya, nggak Pak? Pasti Bapak ada cita-cita yang lebih jauh yang ingin Bapak capai. Nantinya Pak, ini misal nanti akan lepas sebagai, nanti akan diamanahkan lagi yang lebih tinggi. Satu hal yang bakal Bapak rindukan dari Bengkalis apa kira-kira Pak? Ini mungkin masyarakat Bengkalis ini juga penasaran ya Pak. Saya kira kalau satu hal yang dirindukan dari Bengkalis, menurut saya tidak hanya satu. Banyak yang akan saya rindukan nanti. Tapi ini seolah-olah saya mau pindah aja. Enggak. Tentu Bapak kita doakan, bisa bahkan yang selalu doakan sama bestie Pak Wabub gitu kan, calon jenderal gitu kan. Iya. Kalau dari Bengkalis banyak kira-kira yang akan saya rindukan. Saya akan merindukan masyarakatnya yang rukun, yang guyup, yang toleran, gitu kan. Saya juga akan merindukan nantinya makanannya di Bengkalis, penyeberangan Roronya, betul. Duriannya, misagunya, betul, kopinya, banyak yang akan saya rindukan dari Bengkalis ini. Iya. Nah, mungkin Pak ada satu hal lagi nih Pak. Ada mungkin sebelum kita akhiri lah obrolan kita ini, ada satu pesan Pak mungkin ke masyarakat, baik itu khususnya ke masyarakat Bengkalis atau ke siapa, dalam hal untuk menjaga keamanan, apalagi Bengkalis ini juga punya peran penting menjaga kedaulatan, takutnya masuk paham-paham yang menyalahi aturan undang-undang kita Pak. Mungkin untuk baik, saya atas nama Polres Bengkalis, saya mengimbau kepada seluruh masyarakat bahwa keamanan itu bukan hanya tanggung jawab kepolisian. Kita semuanya bertanggung jawab menjaga keamanan, setidaknya menjaga keamanan diri sendiri, menjaga keamanan keluarga, menjaga keamanan lingkungan, menjaga keamanan komunitas, dan juga menjaga keamanan wilayah Kabupaten Bengkalis maupun negara Republik Indonesia. Nah, dalam menjaga keamanan itu tentunya kita harus saling bekerja sama, bersinergi. Kami juga membutuhkan informasi-informasi dari masyarakat, bantu kami untuk bisa cepat mengidentifikasi apabila ada dugaan tindak pidana yang terjadi. Kemudian bantu kami dengan memberikan saran, pendapat, masukan, kritik, dan tentunya doa-doa terbaik bagi kami seluruh anggota Polres Bengkalis sehingga kita bisa melayani masyarakat dengan hebat. Semoga Bengkalis semakin lebih baik Pak ya, ke depan. Nah terus ada satu hal nih Pak yang saya minta, mungkin lah boleh Pak ya kepada Bapak. Tentu kami mewakili ibarat masyarakat Bengkalis, salah satu masyarakat Bengkalis yang mendoakan Bapak tentu bisa lebih baik dalam hal karir, terus juga kita mendoakan juga agar bisa jadi Kapolri lah ibaratnya gitu Pak. Amin. Kita doakan itu. Tapi Pak ada satu hal yang saya minta, kalau seandainya Bapak mendapat amanah tersebut Pak,
boleh nggak sih Pak kalau nanti misalnya televisi atau media yang mengabarkan highlight Kapolres Bengkalis itu harus paling besar Pak. Kita doakan Pak highlight Kapolres Bengkalis. Oke. Ini tahun ini tapi Kapolres Gitu ya. Bengkalis itu harus paling tinggi Pak. Ya, oke, siap. Kita doakan semoga Bapak sukses terus, lancar Thank you, terus. thank you. Bisa jadi apa ya? Jadi tauladan untuk masyarakat Bengkalis, Amin, untuk personil polisi. Ya, artinya saya juga bisa sampaikan bahwa kinerja-kinerja Polres Bengkalis hebat selama ini bukan hanya karena saya pribadi, tentunya saya punya tim yang sangat hebat, tim yang sangat luar biasa dari pejabat utama Polres, Kapolsek jajaran, seluruh perwira, seluruh bintara, aparatur negeri sipil maupun sampai tingkat PHL itu saya kira mereka punya kontribusi yang sangat luar biasa dalam membantu saya untuk menjalankan kapal Polres Bengkalis ini menuju visi dan misi yang tadi kami sampaikan menjadi Polres Bengkalis yang hebat. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak atas Thank waktunya kita bisa ngobrol enak di sini kan. Oke. Semoga ini dapat bermanfaat. Jadi teman-teman kali ini bermanfaat tentunya di-share lah ke siapapun biar nonton semuanya. Iya. Biar seluruh dunia tahu ada polisi hebat. Gitu dah. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa kirim ke siapapun lah pokoknya. Saya Dev Rasanda. Sampai jumpa.